Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan menyaksikan sajian dari lokal B semester 1 bersaing dengan lokal A semester 1 jurusan Pendidikan Agama Islam tahun akademik 2021-2022 Stai Raha Amuntai yang akan mereka sajikan terkait kalimat dan polanya. Mari kita saksikan bagaimana presentasi mereka, bagaimana hangatnya perdebatan mereka. Kita saksikan videonya. Selanjutnya mari kita tanyakan, mari kita debatkan, mari kita sampaikan argumen kita pada kolom komentar di bawah ya. Mari kita simak terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka presentasi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak terlupa pula selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama-tama dan utama yang saya hormati Bapak Sahrani SPD MM dan kawan-kawan sebangsa seumat yang kami sayangi. Di sini saya selaku moderator terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Muhammad Ruhi, dan yang kedua ada Saudari Dona Solehah, dan yang ketiga ada Hana. Juga yang terakhir saya sendiri atas nama Rahmatullah. Selanjutnya saya akan memberitahukan susunan acara kita pada diskusi kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara diskusi pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk materi, kawan-kawan bisa membaca di file makalah yang telah kami bagikan di grup chat, dan silahkan kawan-kawan simak sedikit penjelasan dari kami. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ruhi. Saudara Ruhi, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Rahmat atas waktunya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat terbagi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang tersusun atas satu pola, yaitu subjek, predikat, objek, dan dapat juga dilengkapi dengan keterangan. Kalimat tunggal juga sering disebut dengan kalimat sederhana. Kalimat tunggal tidak memiliki kata hubung. Terdapat 5 macam jenis-jenis kalimat tunggal, yaitu kalimat tunggal adjektifal, kalimat tunggal nominal,
kalimat tunggal nominal, kalimat tunggal proposisional, dan terakhir yaitu kalimat tunggal verbal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Dona Salihah. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk adalah kalimat yang tersusun dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata sambung. Nah, kalimat menjemuk terdiri dari 4 jenis, yaitu ada kalimat menjemuk setara, kalimat menjemuk rapatan, kalimat menjemuk bertingkat, dan kalimat menjemuk campuran. Baiklah, saya akan memberikan contoh untuk kalimat menjemuk setara. Kalimat menjemuk setara adalah kalimat menjemuk dengan klausa-klausa penyusun yang berkedudukan setara. Hubungan di antara klausa-klausa tersebut bersifat koordinatif. Biasanya mereka menggunakan konjungsi dan, ketika, lalu, sebelum, sedangkan, setelah, dan lain-lain. Contoh. Nah, jadi di kalimat ini adalah menggunakan kata dan. Konjungsinya adalah dan. Dan itu merupakan ciri-ciri dari kalimat menjemuk setara. Yang kedua yaitu kalimat menjemuk rapatan. Kalimat menjemuk rapatan merupakan kalimat menjemuk yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang digabungkan menjadi satu tanpa menyebutkan kata-kata yang sama. Contoh, misal Dona makan nasi, Dona makan sayur, Dona makan ikan. Ini adalah contoh yang salah. Di dalam kalimat menjemuk rapatan yang benar adalah Dona makan nasi, sayur, dan ikan. 3. Yang ketiga ada majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang di dalamnya memiliki induk kalimat dan anak kalimat. Contoh. Nah, jadi di sini ada induk kalimat dan di sini adalah konjungsi dan lain-lain. Nah, jika di sini adalah konjungsi untuk kalimat majemuk bertingkat, biasanya digunakan asalkan, apabila, jika, dan lain-lain. Sedangkan kamu bersedia menerimanya adalah sebagai anak kalimat. Oke, yang terakhir yaitu kalimat menjemuk campuran. Kalimat jenis ini merupakan gabungan penggunaan kalimat menjemuk setara, kalimat menjemuk bertingkat. Konjungsi yang digunakan biasanya lebih dari satu. Contoh.
Nah, jadi ini adalah contoh dari kalimat majemuk campuran. Di sini ada terdapat beberapa konjungsi yaitu karena dan ini. Jadi kalimat campuran itu gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk ketiga. Terima kasih. Dan yang ketiga, materi akan disampaikan oleh saudari Hana. Dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu unsur kalimat. Unsur kalimat dapat diuraikan menjadi satu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Sebagian besar subjek diisi oleh kata benda atau frasa nominal, kata kerja atau frasa verbal, dan klausa. Subjek kalimat dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa atau siapa. 2. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan perbuatan atau action. 3. Satu bentuk penggunaan predikat dapat berupa kata atau frasa nominal, sebagian besar berkelas verbal atau adjektiva, tetapi dapat juga numeral, nominal, atau frasa nominal. 3. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh nominal, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif. Verba transitif yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. 4. Pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verbal. Posisi ini juga bisa ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga bisa sama, yaitu nominal atau nomin. Dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga bisa sama, yaitu nominal atau frasa nominal, akan tetapi antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. 5. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat. Pengisi keterangan adalah adverbial, frasa nominal, frasa proposisional, atau klausa. Posisi keterangan boleh mana suka, maksudnya antara akhir, tengah, atau awal kalimat. Sekian, terima kasih. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, rahmatullah. Pola kalimat. Semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Yang pertama seperti kalimat dasar berpola SP atau subjek predikat, seperti saya makan. Di sini saya merupakan subjek dan makan merupakan predikat atau bisa kita kenal dengan kata kerja. Yang kedua, dasar berpola subjek, predikat, objek. Contohnya saya merupakan subjek, menulis adalah predikatnya, dan di buku merupakan objek. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya Dona beternak bebek.
Dona di sini dianggap sebagai subjek, beternak sebagai predikat atau kata kerja, dan bebek di sini dia dikatakan sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, saya mengirimi Ruhi surat. Di sini saya sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, Ruhi sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar berpola subjek, predikat, keterangan. Contohnya, saya berkuliah di Raha. Di sini saya sebagai objek, berkuliah sebagai predikat, dan di Raha sebagai keterangan. Enam, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Hana memasukkan pakaian ke dalam lemari. Di sini Hana sebagai subjek, memasukkan sebagai predikat, pakaian sebagai objek, dan ke dalam lemari sebagai keterangan. Yang ketujuh, kalimat dasar berpola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, saya bermain futsal di lapangan. Di sini saya sebagai subjek, bermain sebagai predikat, futsal sebagai pelengkap, dan di lapangan sebagai keterangan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ialah kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, di sini Sairi sebagai subjek,
Mengiringi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap. Ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, dan setiap bulan sebagai keterangan. Itulah contoh dari pola kalimat. Sekian dari saya, terima kasih. Dari pembahasan tentang kalimat maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu kalimat merupakan bagian ujaran atau tulisan yang mempunyai struktur minimal subjek, predikat, dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran atau tulisan itu sudah lengkap dengan makna atau bernada berita, tanya, atau perintah. Dua, kalimat dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa jenis menurut A. Jumlah klausa pembentukannya. B. Fungsi isinya. C. Kelengkapan unsurnya. D. Susunan subjek dan predikatnya. Dan E. Sifat hubungan aktor sampai aksi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Al-Fahriano dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Ahmad Rida, yang kedua Al-Musa, dan yang ketiga Muhammad Amanul Yakin. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudara Al-Musa, dituliskan oleh saudara Muhammad Amanul Yakin dan Ahmad Rida. Untuk materi pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musa. Saya hari ini akan membacakan materi pertama. Latar belakang. Kalimat memegang peranan penting dalam proses komunikasi karena kalimat merupakan unit terkecil bahasa. Tiap kalimat merupakan manifestasi pikiran pemakai bahasa. Kalimat mengandung pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Karena setiap pikiran atau gagasan yang dimiliki seseorang pada hakikatnya dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang dihasilkan oleh seorang penulis haruslah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan penutur tergambar lengkap dalam pikiran si penerima. Dalam komunikasi, fungsi kalimat tidak hanya memberitahu atau menanyakan sesuatu, melainkan mencakup aspek ekspresi kejiwaan manusia yang sangat menjemuk. Kalimat merupakan bagian terkecil dari bahasa yang terdiri dari kata dan kalimat. Menurut Sultan Takdir Alisah Bana menjelaskan bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Menurut Lucy Kerap mengumpulkan bahwa kalimat adalah bagi anjuran yang didahului dan diikuti oleh kesenapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa anjuran itu sudah lengkap.
Pola dasar kalimat. Kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia hanya mengandung dua unsur, yaitu S dan P. S adalah subjek dan P adalah predikat. Namun, kalimat kadang-kadang disertai dengan pelengkap yang disebut juga objek. Contohnya, Rida Alwi tertidur. Rida Alwi menulis surat. Kalimat tunggal. Kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat atau satu unsur inti dan boleh diperluas asal perluasannya tidak membentuk pola baru. Dalam kalimat tunggal tentu terdapat semua unsur inti yang diperlukan, namun tidak tertutup kemungkinan munculnya unsur yang bukan inti seperti keterangan tempat, waktu, alat, dan sebagainya. Dengan demikian, maka kalimat tunggal tidak selamanya dalam wujudnya yang pendek, tapi dapat berwujud panjang. Contohnya, Haji Muhammad Yusuf Kalla tersenyum. Amin Musa akan disekolahkan ke luar negeri. Wujud predikat kalimat tunggal dapat berupa prasenomina seperti contoh kalimat berikut. Adik ulang tahun. Penjelasan dari dosen itu sangat menarik. Kedua contoh kalimat di atas masing-masing mempunyai subjek, yaitu adiknya, dan penjelasan dari dosen itu. Sedangkan predikatnya adalah ulang tahun dan sangat menarik. Saja saya akan menyambung materi yang ketiga, yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat yang berdiri sendiri dengan mengklasifikasikan kalimat majemuk. Dasar yang digunakan adalah kalimat melihat hubungan antara pola-pola kalimat yang terbentuk. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat yang terdiri dari kalimat-kalimat tunggal yang digabungkan dan masing-masing kalimat itu masih dapat berdiri sendiri, sehingga pola-pola kalimatnya tetap sederajat. Kata-kata yang dapat digunakan untuk membentuk kalimat majemuk setara ini dapat dibagi menjadi: A. Setara menggabungkan, Fajar pergi ke kampus dan Riri pergi ke sekolah. B. Setara memilih, saya pergi sendiri atau kau mau menjemputku. C. Setara mempertentangkan, bapaknya seorang hakim sedangkan anaknya adalah tersangka. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang berpola tidak sederajat. Contohnya, ia telah meninggal, ayahnya guru, gadis itu menantikan Pak Ali, ia bermain-main lagi. Kedua contoh kalimat di atas dapat diperluas sehingga terbentuklah kalimat majemuk bertingkat, baik perluasan subjek, predikat, objek maupun perluasan keterangan. Perhatikan contoh berikut. Orang tempat saya minta pertolongan telah meninggal. Anak kalimat mengganti subjek. Ayahnya seorang pengajar bahasa Indonesia. Anak kalimat mengganti predikat. Gadis itu menantikan ayah cepat pulang. Selesai sudah materi yang telah kami bahas. Apabila ada yang ingin bertanya, 3 pertanyaan pertama kami persilahkan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.